Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku sekalian yang berada. Di dalam bab keilmuan, kita belajar ilmu daripada guru-guru kita, daripada kiai-kiai kita, para abuya-abuya, bahkan para habaib. Kita itu mencari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu salah satu ilmu yang pahalanya akan terus mengalir ketika kita telah meninggal dunia. Nah, tetapi sekarang banyak orang, mereka cerdas, mereka merasa alim, ya, mereka merasa ilmunya tinggi, pengetahuannya tinggi, melebihi orang-orang yang lainnya. Akhirnya mereka melampaui batas. Akhirnya mereka disesatkan oleh hawa nafsu. Seperti terjadi sekarang ini. Ya, di akhir zaman ini ada sekelompok orang yang merasa hebat, ya, dia merasa menemukan sesuatu kitab, sesuatu dalil yang menyatakan bahwa zuriyah Rasulullah SAW, para habaib ini, mereka terputus daripada Rasulullah SAW, sehingga nasab mereka diragukan dan harus ditolak. Akhirnya mereka menggunakan tesis-tesis ilmiah dan meminta kepada para habaib untuk tes DNA agar sesuai atau tidak mereka itu sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Nah, bab seperti ini, kajian-kajian ilmiah seperti ini apapun bentuknya, ya, ketika kita mengikuti jejak salafus saleh ini nggak ada manfaatnya. Bahkan ketika kita percaya kepada orang-orang tersebut, pemahaman tersebut, kita bisa tersesat. Kenapa bisa demikian? Karena para salafus saleh ini, ulama-ulama terdahulu, ini yang hubungannya baik dengan para habaib, mereka dekat dengan para habaib zuriyah Rasulullah ini, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Dari mulai zaman Wali Songo, terus orang yang kitabnya luar biasa ini nggak ada yang ngotek-ngotek itu, nggak ada yang ngotek-ngotek itu, nggak ada orang yang mencari daripada keabsahan para habaib ini, nggak ada, sehingga mereka memiliki kajian tesis ini, nggak ada, kecuali orang-orang yang pemahamannya ini di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kafir, ini memungkinkan, sejak dulu mungkin ada yang seperti ini. Jadi tidak mungkin berhasil. Kalau menurut saya pribadi, nggak mungkin berhasil. Karena nasab daripada Rasulullah SAW sampai datangnya hari kiamat dengan turun Imam Mahdi itu akan terjaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masyhur kemuliaan-kemuliaan para habaib, dari mulai Habib Soleh Tanggul, kemudian Abu Bakar Gersik, kemudian Habib Usman bin Yahya, Habib Husain bin Bakal bin Ali Luar Batang, Habib Abdullah bin Musin Alatos Keramat Empang, terus kemudian Habib Kuncung Kalibata, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, Habib Salim bin Jindan, terus ke atas Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Sahibul Maulisim Tuduror, kemudian Imamul Haddad, terus bahasanya Habib Umar bin Abdul Al-Atos Sahibul Ratib Al-Atos. Ini luar biasa. Dan jejak-jejak mereka, makam-makam mereka, bahkan haul-haul mereka dalam setiap tahunnya pun diadakan. Dan umat Islam itu masyhur merayakan, menghadiri tabarukan dari mulai majlis taklim, pondok pesantren, musola, masjid, kampung-kampung, itu mengadakan itu. Nah, kemudian ada orang datang dengan merasa hebat, kalau bahasanya orang kemarin sore, dengan so alim, so hebat, menemukan dalil, menemukan kitab, dengan kajian ilmiah yang kita nggak tahu ini dari mana jalannya. Sedangkan yang kita tahu, tesis ini udah dibongkar oleh para habaib, oleh para ulama-ulama yang mumpuni keilmuannya, dan rungkat tesisnya ini rungkat. Jadi dengan tesis rungkat ini sudah menunjukkan bahwa kegagalan di dalam
mematahkan nasab para habaib. Jadi memang tantangan habaib di akhir zaman ini luar biasa, dan ini merupakan tantangan bukan sekedar para habaib, tetapi kita sebagai kaum ahwal daripada umat Islam yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Percaya kita dengan tesis itu, meragukan habaib, waduh munafik kita. Memusuhi apalagi, waduh berbahaya sekali. Hati-hati. Jadi hanya golongan-golongan munafik, golongan-golongan Wahabi di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak mengakui itu. Poin di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak suka dengan itu. Jadi tesis apapun bentuknya tidak akan mampu untuk merusak daripada nasab Ba'alawi. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dengan nanti turunnya Imam Mahdi sampai hari kiamat nanti tuh. Menjelang hari kiamat, dibunuhnya Dajjal itu oleh Nabi Isa alaihissalam itu. Nah, ini merupakan bagian daripada perjalanan klan habaib. Makanya kita doakan selalu Rabito Alawiyah sebagai penjaga nasab habaib yang jelas keabsahannya, dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedengkian dari orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan. Padahal kita walaupun kita nggak ngaku-ngaku jadi habib, dengan kita mengamalkan ilmu yang kita punya itu insya Allah jadi manfaat. Kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan kita berdampingan dengan para habaib, memuliakan habaib, kita bakal ikut mulia. Ikut mulia. Habaib ada yang begono begini, oh kita maklumin. Kenapa? Karena mereka bukan nabi, bukan rasul. Ada kesalahan, oh wajar. Kita juga punya kesalahan kok. Siapa manusia yang nggak punya salah? Semuanya punya salah. Karena kita bukan rasul, bukan nabi, yang nggak maksum kita mah. Jadi tesis rungkat dan nasab para habaib akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun tesisnya tidak akan pernah bisa menghancurkan daripada nasab Rasulullah SAW. Untuk upaya menghancurkan akan selalu ada. Dari mana? Orang-orang munafik. Ya, hati-hati betul. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya anak keturunan kita ini tidak termasuk daripada golongan orang-orang munafik, ya, yang mengusik daripada kemuliaan, kenyamanan, ketentraman dari para habaib. Ya, mengusik rutinitas mereka berdakwah segala macam, kita usik segala macam, merendahkan mereka dengan cacian kita ini. Walaupun hanya dengan tulisan di medsos, itu bagian daripada pencacian. Hati-hati, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.